Shalom. Wah, penuh ya Paskah. Natal juga penuh, soalnya Natal. Iya. Semoga hari biasa juga penuh. Ya, kasih tahu kanan kirimu, jangan hilang terus. Ya, jangan hilang terus. Ya. Oke, shalom. Sehat semua, masih hidup. Belum ada yang meninggal ya, amin, puji Tuhan ya. Mungkin bukan tubuhnya yang meninggal, jangan-jangan spiritnya sudah meninggal. Tapi saya berdoa setiap saudara dan saya semuanya hidup lahir batin, amin. Tubuhnya hidup tapi rohnya juga tetap hidup di tengah kondisi yang tidak pasti, di tengah kondisi yang serba tidak pasti. Ini saya berdoa supaya saudara dan saya tetap ikut Tuhan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena di depan itu banyak sekali orang yang gulung kuming hari-hari ini. Kenapa? Karena kondisinya kayak begini, tidak pasti. Untuk produk-produk UKM ya toh, yang jual makanan itu bungkus plastik sudah naik 50% lebih, bahkan 100%, betul tidak? Dari 2.000 bisa naik 4.000, bayangkan saudara. Jadi saya percaya bahwa kalau kondisi dunianya naik terus, berarti anak Tuhan lebih naik lagi. Amin. Amin. Yang penting darahnya jangan naik. Nah itu ya, kalau darahnya naik berarti tensinan ya, budrek ya. Kasih tahu kanan kirimu, ojo ngamuk. Ojo ngamuk. Oke. Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan selamat hari Paskah buat kita semua. Dan sebentar lagi kita akan menikmati telur Paskah. Amin. Nek doki ya. Tapi ada ya, sudah disiapkan toh? Nah ya sudah. Jadi saya percaya bahwa saudara semua diberkati Tuhan. Ada orang yang tanya, bagi-bagi telur Paskah itu tidak ada di Alkitab. Katanya begitu ya. Apalagi telurnya telur asin. Benar ya? Itu banyak pendeta-pendeta yang pinter dan keminter itu kadang protes. Itu nggak ada di Alkitab. Itu tradisinya kaum kafir. Katanya begitu. Saya bilang sederhana, gampang-gampang aja kayak begitu, udah usah pakai dalil. Karena mangannya nyocot. Itu gampang tuh. Mau dibagi ayamnya, mau dibagi telurnya, ya urusannya gerejanya tuh, gitu. Mau karena mangannya kok kan ngomong ya, gitu, kok nggak bayar, bener nggak? Biasanya yang banyak ngomong nggak bayar, atau nggak ngomong ya, terus pokoknya dalil terus ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, hari ini temanya adalah bagaimana caranya saudara menang atas kematian. Yesus sudah bangkit. Jadi kemarin hari Jumat beliau meninggal ya, kita semua taksiah ya, kita semua mesong ya toh. Tapi rasa suwe-suwe, rasa selamatan pitung dino, karena apa? Hari ketika sudah bangkit, amin. Hari Minggu adalah hari kebangkitan Tuhan, yang percaya katakan amin. Hari ini sebelum kita bicara kebangkitan Tuhan, saya akan ada tiba-tiba Tuhan taruh dalam hati saya topik yang berbicara juga tentang kematian. Bagaimana caranya saudara dan saya mengalami kemenangan atas kematian. Hari ini saya akan berbicara tentang sebuah sungai di Israel yang sangat terkenal sekali, dan setiap orang Kristen yang pergi ke Israel pasti mereka akan ada di sungai ini. Untuk apa? Baptis ulang. Jadi mereka baptis ulang, kenapa? Kalau ke Israel tidak baptis di sungai ini tidak afdol katanya. Ya, nama sungainya adalah Sungai Yordan. Betul, tepuk tangan buat Tuhan ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, sungai ini adalah namanya Sungai Yordan. Sungai Yordan itu disebut sebagai sungai kematian itu dengan dua alasan utama. Jadi orang-orang Yahudi itu menganggap bahwa Sungai Yordan ini adalah sungai kematian. Kenapa kok disebut sungai kematian? Yang pertama, di tempat itulah banyak orang yang meninggal. Kenapa? Karena pada waktu zaman dulu tradisi Yahudi, kalau ada dua orang berselisih, maka caranya untuk menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah adalah dengan cara melemparkan kedua orang itu ke Sungai Yordan itu. Barang siapa yang masih hidup, berarti dia benar. Barang siapa yang tenggelam dan mati, dia yang salah. Kalau di kebudayaan di Jawa kita mendengar istilah sumpah pocong. Nah, ternyata di Yahudi ada tradisi itu. Karena itulah sungai ini disebut sungai kematian. Kenapa? Banyak yang mati di situ. Yang kedua, kenapa disebut sungai kematian, Pak? Ternyata kalau saudara lihat di petanya Israel, maka sungai
sungai Yordan ini itu menjadi titik temu antara sungai atau danau Galilea. Laut Galilea bisa disebut sebagai Laut Galilea. Beberapa orang menyebutnya danau. Kenapa disebut laut, Pak? Karena lokasinya sangat luas sekali. Jadi disebut bisa Laut Galilea atau Danau Galilea. Tetapi sungai Yordan ini menyalurkan air yang ada di Danau Galilea di sebelah utara Israel itu turun ke selatan ke bawah. Muaranya kemana? Laut Mati. Jadi sungai Yordan ini merupakan penghubung antara Laut Galilea dan Laut Mati. Secara rohani, Laut Galilea ini berbicara tentang apa? Kehidupan. Di Laut Galilea semua ikan hidup. Jumlah nelayan paling besar ada di Laut Galilea. Bahkan murid-murid Yesus dipanggil oleh Yesus di Laut Galilea atau Danau Galilea. Mereka pertama kali dipanggil oleh Yesus sebagai penjala manusia. Panggilan atas murid-murid yang kebanyakan terjadi di Danau Galilea. Di tempat itulah ikan hidup. Semua hal ada di situ hidup. Tetapi ketika melewati sungai Yordan dan tiba-tiba bermuara di Laut Mati, disitulah semuanya mati. Kenapa? Karena Laut Mati itu berhenti sampai di situ, tidak pernah disalurkan lagi. Makanya banyak orang Kristen kenapa rohaninya mati, Pak? Karena dia cuma mau terima dari Tuhan tapi tidak pernah nyalurkan apa yang dari Tuhan. Engkau akan menjadi orang yang mati rohani ketika kau menerima banyak dari Tuhan tetapi kau tidak jadi penyalur yang baik. Logikanya di mana? Sepeda motor. Sepeda motor caranya bagaimana supaya tidak mogok? Diisi apa? Bensin. Ketika sepeda motor saudara diisi bensin, saudara bisa lakukan perjalanan semau saudara. Tetapi yang membuat motor itu mogok adalah ketika knalpotnya Anda bumpan. Emang Pak, diisi bensin masuk keluar metu, ya disimpan aja di dalam motor. Kan emang ya mogok sama. Kehidupan saudara dan saya akan berujung kepada kematian ketika apa yang saudara terima dari Tuhan tidak saudara salurkan. Makanya Kristen itu imbang, menerima dan memberi. Karena itulah sungai Yordan ini disebut sebagai sungai kematian. Karena apa? Dari kehidupan turun kepada kematian. Ini pun yang terjadi pada diri anak Tuhan hari-hari ini. Dan yang kedua, arti dari sungai Yordan itu apa? Sungai Yordan juga memiliki makna secara rohani yang lain, yaitu apa? Artinya adalah menurun atau mengalir ke bawah. Karena dia menghubungkan antara Danau Galilea di sebelah utara, di petang, lalu dia mengalir turun ke bawah ke Laut Mati. Jadi sungai Yordan ini juga memiliki makna yang kedua adalah yang menurun atau mengalir ke bawah. Kita pengennya naik ke atas. Setuju katakan amin? Firman Tuhan berkata kamu akan menjadi kepala dan bukan ekor. Kamu akan naik dan tidak turun. Tapi yang aneh adalah sungai yang satu ini disebut sebagai sungai yang menurun. Banyak orang Kristen hari-hari ini menurun. Apa saja yang menurun? Yang pertama, bisnisnya menurun. Yang kedua, hubungan dengan keluarganya menurun, merosot. Apalagi? Keuangannya menurun, kebahagiaannya menurun, pelayanannya menurun, visinya menurun, bahkan mati. Sesuatu yang menurun kalau tidak cepat-cepat naik maka Anda akan sampai kepada Laut Mati. Yang percaya katakan amin. Karena itu bagaimana caranya kita bisa mengalahkan sungai Yordan dalam kehidupan saudara? Saya percaya dalam diri saudara akan banyak saudara temukan sungai Yordan yang membuat apa yang kau bangun selama ini bersama dengan Tuhan tiba-tiba bisa mati di tengah jalan. Sungai ini berbicara kematian, kematian rohani, kematian kesehatan, kematian pikiran, kematian fisik, kematian hal yang baik dalam hidup saudara. Nah, kita akan belajar dari Alkitab ada 4 peristiwa yang terjadi di sungai Yordan. Dan ini kita akan belajar kepada saudara bagaimana orang-orang ini mengalahkan sungai Yordan. Yang pertama, sungai Yordan ini pernah suatu ketika dibelah
oleh serombongan pasukan, yaitu dari Israel, ketika Yosua melewati sungai Yordan dengan membawa tabut Tuhan. Coba kita lihat bagaimana caranya Yosua membelah sungai Yordan. Kita buka dulu Alkitab kita, Yosua 3 ayat 14 sampai 17. Yosua 3 ayat 14 sampai 17. Saya akan bacakan buat saudara. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Yosua menempatkan pembawa tabut perjanjian yang merupakan lambang dari hadirat Tuhan ada di depan bangsa itu, tidak di belakang. Kebalikannya dengan kita. Kalau kita punya masalah, kita andalkan koneksi kita. Kalau saudara punya masalah, saudara andalkan orang kuat di depan saudara, orang yang punya pangkat, jabatan, senjata, kedudukan di depan kita. Tapi Tuhan hanya kita pakai sebagai ban serep saja. Itu kalau orang Kristen zaman sekarang. Tetapi Yosua, bagaimana caranya dia bisa membelah sungai Yordan, sungai kematian, yaitu dengan cara apa? Mengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Terus ayat 15, segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air ke sungai, tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebak sampai keluar sepanjang tepinya selama musim menuai. Tiba-tiba pengangkat tabut itu ada di tepi sungai Yordan. Ketika mereka melangkahkan kakinya tepat hampir mengenai tepi dari sungai Yordan, tiba-tiba kita berkata, tersibak. Kejadian ini sama persis ketika Musa melewati Laut Mati. Tiba-tiba lautnya terbelah. Hal yang sama terjadi pada Yosua. Ketika dia melangkahkan kakinya, pembawa tabut hadirat Tuhan melangkahkan kakinya di tepi sungai Yordan, tiba-tiba terbelah. Saya mau beritahu, banyak di antara kita anak Tuhan harus belajar dari kisah ini. Artinya, pernah enggak dalam kehidupan saudara menemukan keputusan-keputusan yang harus Anda ambil dalam hidupmu? Keputusan penting dalam hidup saudara. Pertanyaannya satu, Anda sudah libatkan Tuhan di depan atau di belakang? Banyak orang Kristen yang hari-hari jadi korban konseling. Kenapa? Karena memutuskan sesuatu tidak pernah tanya Tuhan dan tidak pernah melibatkan Tuhan di depan. Akibatnya apa? Ketika dia sudah menjalaninya, tiba-tiba tenggelam di tengah jalan. Dan akhirnya dia datang kepada pendeta, konseling, doa, minta doa, nangis-nangis, masalahnya sudah terlalu besar. Karena sejak dari awal kamu tidak melibatkan Tuhan. Sama seperti murid Yesus ketika ada badai dan Yesus tertidur di gurita. Mereka merasa dirinya mampu menghadapi badai itu. Mereka menganggap bahwa dirinya bisa mengatasi badai itu, tapi nyatanya tidak bisa. Mereka sudah terlanjur ada di tengah danau dan badai itu datang, tapi mereka tidak melibatkan Yesus. Akibatnya Yesus tidur. Jangan-jangan ada di antara saudara yang duduk di tempat ini, saudara mengalami penurunan dalam hidup saudara. Anda bahkan mengalami kematian dalam hidup saudara karena saudara tidak melibatkan Tuhan dalam hidup. Yesusnya ada di kapalmu, tapi kamu tidak pernah bangunkan dia. Sama dengan murid-murid Yesus. Dia tidak membangunkan gurunya sejak awal. Mereka merasa mereka ini nelayan, mampu, bisa menghadapi badai. Sejak kecil mereka ada di laut. Tetapi nyatanya untuk badai yang satu itu mereka tidak bisa. Ke depan, kondisi ke depan dengarkan baik-baik. Tidak ada satu orang pun yang bisa memprediksi. Ahli ekonomi, tukang ramal, podo bumet kabeh, ya kan? Ya kan? Ramalan kalau saudara lihat di YouTube, wah, ramalin mulah-malih. Bahkan ada pendeta mantan peramal nubuatane mulah-malih gonta-ganti tahun 2026, mundur maneh 2030, mundur maneh 2035, sampai kiamat gak jelas. Ya kan? Jangan percaya, antara nubuatan dan ramalan itu bedanya tipis. Tapi saudara harus ngerti, ini roh yang dulu
mengikat orang ini atau tidak, saudara harus ngerti. Tidak semua pendeta, pembicara yang terkenal itu benar hidupnya. Nubuatan tidak pernah mengubah saudara. Amin. Ada pendeta hebat dari luar negeri datang nubuati saudara, kamu akan jadi begini. Tidak pernah mengubah saudara kalau saudara tiap hari tidak hidup bergumul bersama dengan firman Tuhan. Day by day Anda yang hidup bersama dengan firman Tuhan, itulah yang akan membuat saudara mencapai nubuatan itu. Nubuatan itu artinya apa, Pak? Hanya Tuhan memakai hambanya memberitahu kamu apa yang terjadi dalam hidupmu. Tetapi perjalanan kamu menuju nubuatan itu hanya terjadi kalau kamu makan firman tiap hari. Kamu hidup bersama dengan firman tiap hari, kamu melibatkan Tuhan tiap hari, dan kamu hidup di dalam hadirat Tuhan tiap hari, kamu akan mencapai apa yang dijanjikan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Banyak orang kan hari-hari ini juga begitu, merasa dirinya mampu. Wah, kondisi kayak gini gampang lah, kata gampang itu sombong. Orang yang kelihatan aja pusing kepalanya kok, apalagi saudara yang cuma 5.000 rupiah. Betul nggak? Oh, kapal yang besar aja goyang sedikit aja kita mikir, wah nggak ngefek, itu aja ngefek kok sekarang badannya terlalu besar. Apalagi perahu-perahu kecil bisnis saudara, wah iso jempalik bahasa Jerman. Ya, betul nggak? Loh, kita nggak pernah tahu. Nanti perang habis Iran, perang sama Israel sama Amerika, nanti siapa mana yang perang? Tonggomu perang. Gitu. Ya toh, nggak usah jauh-jauh, tonggomu geger, bojone karo bojone geger. Wah, itu kan rame, seru. Lebih dari perangnya yang bisa. Betul nggak? Betul kan? Loh, kita nggak pernah memprediksi kok. Gitu. Kok kemarin Kamboja sama Thailand bom-boman, ya saya kaget kok. Loh, kok iso? Asia Tenggara nggak pernah terjadi apa-apa, tiba-tiba tentara di perbatasan bom-boman, bayangkan saudara. Untung sudah diredam, selesai. Dan nanti ini siap-siap Cina lawan Taiwan. Ayo, moncongnya sudah diarahkan ke Taiwan. Kalau ngebom ini Amerika sudah kirim kapal induk ke sana. Tapi juga mikir, Rusia nggak tahu arahnya kemana, masih bingung dia. Ya, nek Cina pokoknya cuan terus, gitu. Nek Cina mulai nggak jelas mana, pokoknya sing cuan ini pokoknya parani. Gitu. Dagang ojo perang, nah, sudah juga ciri khasnya orang Chinese kan begitu kan. Itu terjadi loh, kita nggak bisa memprediksi loh nanti siapa yang perang, NATO turun atau NATO nggak jadi turun. Waduh, sudah saran saya nggak usah dulu media sosial, tambah mumet. Gua ngurusi tawon yang mumet, tambah ngurusi perang Iran kali saja tambah munting, saudara. Betul nggak? Yang penting saudara hari demi hari libatkan Tuhan dalam hidup saudara. Ya, betul katakan amin. Ketika saudara melibatkan Tuhan dan menaruh Tuhan di posisi yang benar di depan setiap keputusan hidup saudara, percayalah saudara akan melewati sungai Yordan. Itu yang pertama. Yang kedua, poin yang kedua, kapan sungai Yordan terbelah, Pak? Ketika Elisa mengikuti Elia menyeberang. 2 Raja-Raja 2 ayat 5. 2 Raja-Raja 2 ayat 5. Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa serta berkata kepadanya, sudahkah engkau tahu bahwa hari ini Tuhanmu akan diambil daripada oleh Tuhan? Terangkan ke surga. Jawabnya, aku juga tahu, diamlah. Jadi ceritanya Elia ini punya murid bukan cuman Elisa, tapi puluhan nabi yang lain. Jadi rupanya Elia ini dia mengkader murid-murid nabinya itu berjumlah hampir puluhan bahkan ratusan. Dan detik-detik terakhir ketika Elia akan terangkat ke surga, pasti murid-muridnya yang juga punya karunia kenabian yang sama, dia tahu bahwa Tuhannya akan terangkat ke surga. Tetapi dari sekian puluh muridnya Elia, hanya satu orang yang selalu setia mengikuti Elia. Siapa namanya? Elisa. Kesetiaan Elisa diuji di tengah-tengah murid yang lain yang suka mencemooh dia di ayat ini. Berapa banyak di antara saudara yang saudara setia dan taat kepada Tuhan, tapi banyak orang di luar sana yang mencemooh saudara, atau bahkan mungkin sesama orang Kristen mencemooh saudara. Saya temukan banyak sekali. Kalau saudara taat sama Tuhan, percayalah orang pertama yang serang kamu habis-habisan adalah anak Tuhan yang lain. Sejak dari zaman kitab Kejadian, contoh Kain dan Habil, cuma 2 orang.
Kain mempersembahkan korban, Habil mempersembahkan korban. Korbannya Kain tidak diterima, marah. Begitu lihat adiknya, korbannya diterima Tuhan, ngamuknya double. Ingat ya, orang yang melakukan kehendak Tuhan dengan benar, ketaatan kepada Tuhan, hal pertama yang benci kamu adalah saudaramu sendiri. Karena itu tidak heran banyak terjadi perpecahan dalam gereja. Pemimpin-pemimpin rohani yang model Kain ini selalu menyerang pemimpin rohani yang lain yang punya spirit Habil, yang selalu beri yang terbaik buat Tuhan. Sama kayak tadi yang ngomong, bagi dokasinya dipermasalahin dalili, bagi pecelok bakal dipermasalahin, bener nggak? Bagi duit kok malah seneng? Ayo coba pendeta itu tanya. Dikasih duit dulu, kita bagi telur ke jemaat ngamuk. Lo kan gendeng, bener? Apa bedanya telur sama duit? Mending bagi duit. Kenapa? Bisa beli telur banyak lah, itu pinter. Bener gak? Tapi ngamuk-ngamuk ya lapo gitu. Itu kan spiritnya Kain. Turun dari Kain, turun langsung. Singkat cerita ada namanya Yusuf. Masih ingat ceritanya? Yusuf ketika disuruh ayahnya untuk bawa bekal kepada saudara-saudara di Padang, tiba-tiba saudaranya bermufakat jahat. Kenapa? Yusuf punya mimpi dari Tuhan. Orang kalau benar di hadapan Tuhan, dia punya kesetiaan terhadap janji Tuhan, mesti dimusuhi sama saudaranya. Yusuf itu anak kecil, saudaranya sudah bahasa Jermannya geran gaplok, ngerti? Gede-gede gitu loh, wis tuwek-tuwek gitu. Itu anak kecil dijeruk orang 10 waktu itu, belum lahir Benyamin kan. Lalu bajunya dirobek-robek, mereka sembelih binatang ternaknya ayahnya, lalu darahnya diecer-ecer di jubahnya yang bagus punyanya Yusuf. Yusufnya dimasukkan dalam semur, betul gak? Setelah itu dia lapor kepada bapaknya, Yusuf diterkam binatang buas, ini buktinya. Bapaknya dihabisin. Orang kalau jatuh dalam satu dosa, pasti dia akan jatuh dalam kebohongan yang lain. Makanya saya paling senang, saya nyuruh Mbak Ika kalau misalnya ada orang yang ditanya kenapa kok tidak datang, oh pergi ke sini, saya bilang Mbak Ika tanya terus Mbak Ika, itu bohong Mbak Ika, biar lebih neraka terus. Jadi ya kebohongan satu mesti ditutup dengan makanya cuma ngapusi. Pendeta ngapusi, ya tak takut terus deh. Selasa depan tidak datang, tanya lagi Mbak Ika, Ben bohong sampai dia ngaku kenapa dia tidak datang ibadah lagi. Ya gitu, pasti bohong terus. Alasannya sih nambah niki, ya toh pite loro, ya toh kucingnya dikeroi, ya masuk angin. Oh no, ya alasannya. Tanya terus sampai dia berbuat dosa. Sampai kapan aku ingin tahu? Selasa tak konon. Oh iya, saudara kalau musuh saya langsung tak uber, sudah sampai ngapusi karmu, pokoknya. Tetapi selalu kok kebohongan yang satu selalu ditutup dengan kebohongan yang lain. Sampai anaknya Yusuf jadi orang nomor 2 di Mesir kan? Itu terjadi loh, selalu. Jadi jangan coba pikir kalau sudah taat sama Tuhan, wah pasti saudara-saudara mendukung, saudara seiman mendukung, mentertawakan saudara. Contohnya siapa? Abraham tidak punya anak, dia terima janji Tuhan dari malaikat Tuhan yang datang. Aku nanti kembali lagi kamu punya anak. Yang ketawain siapa? Istrinya. Orang yang harusnya jadi penolong jadi penggonggong, bener gak? Dia tak ketawa tadi, ih mosok sih, sampai malaikat tahu. Itu kenapa istrimu ketawa? Kasih tahu dia, kamu punya anak, anakmu namanya Isa. Kenapa? Tertawa. Jadi bahan itu seperti Tuhan itu memberitahu kepada Sarah, kamu mentertawakan janji Tuhan loh. Anakmu tak kasih nama tertawa, ayo bingung. Jadi setiap kali Sarah begitu ngerti dia melahirkan Ishak kan, akhirnya dikasih nama Ishak, artinya tertawa. Ketika dia lihat anaknya, dia lihat hukuman Tuhan. Ya toh, guru, aku dua anak ini dulu guru jadi Tuhan. Bayangkan, seumur hidup Sarah lihat itu. Percayalah, yang mentertawakan saudara malah orang yang harusnya saudara harapkan nolong saudara. Terus ayat berikutnya, berkatalah Elia kepadanya, baiklah tinggal di sini. Jadi Elia ngomong sama Elisa yang inggil terus itu, kamu tinggal di sini aja, sebab Tuhan nyuruh aku ke sungai Yordan. Jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sungguhnya aku tidak
meninggalkan kau lalu berjalan ke Tuhan. Jarang loh orang kayak gini. Orang kalau soro itu gampang ninggal, bener gak? Contohnya siapa? Orang yang gak setia. Yudas Iskariot itu gambarnya ada di sini. Betul gak? Yudas Iskariot ini 3,5 tahun ikut Tuhan, terima duitnya Tuhan, nyolong duitnya Tuhan, menikmati duitnya Tuhan juga. Tapi dia berkhianat. Tapi kita harus berterima kasih kepada Yudas Iskariot. Untung kon berkhianat. Nek ora gak selamat kabeh lho. Lho kapan Yesus mati nih ya toh? Lho matine piye jajal? Ya toh kalau enggak ada Yudas. Jadi bersyukurlah. Kalau lihat yang orang jelek-jelek dalam gereja itu bersyukur. Kenapa? Orang ini dipakai Tuhan untuk mengasah kita. Amin. Lho iya. Lho kadang kita mikir, lho apa sih gunanya wong elek? Lho maaf ya. Kotoran aja berguna untuk pupuk. Mosok orang jelek tidak berguna. Coba lihat kanan kiri elek wae. Nah, nek elek gak ada pupuk wis gampang. Bener gak? Loh, Yudas Iskariot begitu. Tanpa Yudas saya nggak selamat, nggak duduk di sini loh, nggak ada peristiwa salib kan? Gara-gara Yudas Yesus ditangkap. Jadi kadang gereja tuh butuh pengkhianat. Jadi tante, ini apa? Mau nggak disalib kayak itu? Karena tak jemaat itu. Bener nggak? Ini Yesus loh. Yesus itu gagal loh. Membina 12 muridnya, hilang siji. Ayo. Nah kalau saudara cuma menggembalakan hilang loro ya ciamik itu kok Yesus kok ya cuma sudah hilang loro ya apa-apa lah itu persentasenya menang saudara daripada Yesus gitu. Jadi belajar hari ini ayo sama-sama Bapak Ibu sekalian milikilah kesetiaan sama seperti Elisa mengikuti Elia. Elia nggak mau ditinggal. Elia mau ditinggal. Elisa yang nggak mau meninggal Elia. Dia ikut terus. Artinya apa? Kesetiaan tanpa syarat. Belajarlah tentang kesetiaan. Ayat berikutnya. Ini yang terjadi. Jangan-jangan saudara masuk golongan ini. Apa ini? 50 orang dari rombongan Nabi yang ngejek Elisa tadi ikut berjalan. Ikut. Jadi percayalah ketika kau melakukan kehendak Tuhan, engkau kerjakan sesuatu, orang dalam rombongan itu ikut kamu. Tapi di tengah rombongan ngejek terus, ngerusak dari dalam. Itu terjadi di banyak gereja kan. Kon pindah gereja gak gelem, ning jero nyerimpeti terus. Wong itu kok. Karena itu kalau puji Tuhan harus pindah gereja, alhamdulillah. Tapi ini terjadi loh. 50 rombongan yang ngejek Elisa tadi, bosmu loh, kakek di angkat Tuhan loh, kok ditinggal loh. Mereka ikut terus. Tapi dengarkan baik-baik, ada satu titik orang yang seperti orang berhenti dengan sendiri atau kabur dengan sendirinya. Karena ayat berikutnya berkata, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh. Kapan? Ketika keduanya berdiri di tepi sungai. Ketika lihat ini sungai kematian, gak usah ngomel, cari aman saja. Ya. Orang Kristen kayak Petrus, cari aman. Nyangkal Yesus 3 kali. Ayam berkokok berapa kali? Ngawur ya. Berkokok umbo kayak sing ngitung. Kokok. Enggak, dia nyangkal 3 kali baru kita petok. Ya nek kokoke piro kan ya kali itu. Betul enggak? Tapi katanya saya belum ngecek di Alkitab ada ayam berkokok 3 kali umbo kok kurang kejuan. Ngitung titik berkokok ya toh. Tapi itu terjadi kan? Petrus itu nyangkal Yesus, wes gak melok-melok wes. Daripada aku ngomong yo, aku nggak digebuki di leboknya kono, disalib, dipenteng di sana repot. Ya betul nggak? Loh, Petrus cari aman loh. Waktu perjamuan terakhir saudara baca di Alkitab apa yang dikatakan Petrus? Sokalipun ki ngomong kasarannya gendon-gendon ini, ninggalkan kamu Tuhan. Aku akan bersama dengan kamu. Gaya doa itu. Orang Kristen itu mau bilang coba jemaat. Tante, ikut tante, ikut, doa lagi, ikut. Begitu doa tangan itu sih jual dia ada kata boleh. Ya persis kalau Petrus, Petrus itu ngomong wah setia bla bla. Doa di Getsemani hanya 1 jam saja, ngorok tak kasih tahu. Ini loh model orang Kristen yang tidak konsisten, yang model-model cari selamat. Begitu ditanya, kamu kan salah satu dari mereka. Orang kenal. Ada lagi ibu-ibu datang, bukankah kamu bersama dengan dia?
Loh, aku nggak kenal dia. Bahkan yang terakhir ada orang yang tanya, bukankah kamu muridnya? Sumpah demi Tuhan aku nggak kenal dia. Loh, bersumpah loh dia. Petrus ini loh, orang yang jadi ketua kelas di muridnya Yesus, kemana-mana runtang runtung ikut, ya loh. Seperti ring satunya Yesus. Tiba-tiba hari itu ketika gurunya digebuki, dia tidak berani dengar. Dan sama seperti 50 orang rombongan Nabi ini, mereka melihat dari jauh. Kristen yang melihat sesuatu dari jauh, tidak mau melibatkan diri bersama dengan Tuhan, percaya bersama tidak dapat apa-apa. Dengar kesaksian senang, luar biasa, luar biasa, dipakai Tuhan, dari bangkrut, sekarang diberkati Tuhan, dari sakit kanker, tiba-tiba disembuhkan Tuhan, mujizat terjadi, kita tepuk tangan, kita senang. Begitu ditanya, mengalami mujizat, orang ini timbang kanker. Ya bener juga sih. Gak berani pasti. Kenapa? Cari aman. 50 muridnya Yesus muridnya Elia ini cari aman. Dia tidak mau dekat dengan sungai. Hanya Elia dan Elisa. Tiba-tiba jubahnya Elia dipukulkan ke sungai Yordan, tersibak. Sungai kematian dikalahkan oleh kesetiaan. Dan ketika Elisa menyeberang, dan di situ dia ditanya, kamu tuh minta apa toh? Sama Elia. Elisa berkata, aku minta 2 bagian dari roh, hak kesulungan. Tiba-tiba Elia berkata, kalau kamu lihat aku naik ke atas dan kamu bisa lihat, yang kamu minta itu sulit. Tapi kalau kamu lihat aku terangkat ke surga, berarti rohku akan turun ke dalam hidup. 2 bagian. Begitu dia tunggu sekian waktu, tiba-tiba ada kereta berapi dia lihat. Dan dia lihat Elia dijemput naik. Dan tiba-tiba Elia membuang jubahnya kepada Elisa. Ketika dia dapatkan, dia tahu dia sudah mengalahkan sungai Yordan. Dia kembali ke tepi sungai Yordan. Dia berkata, di mana Tuhannya Elia? Dikeprokkan, terbelah lagi 2 kali. Berarti sungai Yordan terbelah berapa kali? 3 kali. Yosua, Elia, dan Elisa. Kenapa Elisa bisa membelah sungai kematian? Kesetiaan. Karena itu belajar setia sama Tuhan. Jangan punya mental pengkhianat. Ketika saudara punya mental pengkhianat, percayalah, saudara tidak dapat bagian apapun dalam kerajaan surga. Yudas Iskariot hanya mendapat 30 keping perak, tapi setelah dia mendapatkan itu, dia menyesal, dia bunuh diri, dan sampai akhir hidupnya dia tidak pernah bisa menikmati yang dia dapat 30 keping. Jari sopo, saudara? Aku kerja, aku menikmati berkat. Jari sopo? Selama berkat itu tidak datang dari Tuhan, percayalah, sampai mati kamu tidak bisa menikmati berkat. Susah payah menambahnya terus. Hari ini kan banyak orang sahabat kerjanya Pak, kerja berpeluang Pak, kerja susah, cari duit gampang. Mosok sih? Iya, aku ngomong cari duit gampang. Enggak Pak, susah Pak, gampang misalnya. Enggak bisa susah, karena apa? Cara pikirnya sudah lihat di media sosial, cari duit susah. Orang yang model kayak begini sekalipun dia ngaku Kristen, sulit diubah. Kenapa? Dari pikirannya aja dia sudah tidak bisa positif sama Tuhan. Apa kamu pikir Tuhan tidak kurang cara untuk pelihara kamu? Amin. Lebih baik gitu, punya satu orang dengan segudang cara daripada punya teman segudang ketika kamu kesulitan, gudangnya kosong. Orang yang koncone sing nulungi saudara, betul, pilih mana coba? Mending kan ikut Tuhan. Satu Tuhan saja, yaitu Yesus, itu yang setia pada saudara. Saudara pun harus setia kepada Dia. Ketika saat-saat sulit, Dia punya segudang cara berkati kamu. Tapi kalau kamu punya teman segudang, belum tentu ketika kamu masa sulit, temannya itu ada di gudang, biasanya kabur. Betul nggak? Ayo, saudara waktu jatuh butuh duit, koncomu ditelepon ora iso, wedi diutang. Ya toh, kita kan karang-karang dong ngomong apa nih, betul nggak? Karena itu yang terjadi kan hari ini. Jadi belajar untuk saudara punya kesetiaan supaya apa? Saudara bisa mengalahkan yang namanya sungai kematian, sungai penurunan dalam hidup saudara. Jangan
Jangan-jangan saudara pelayanan terus, rohanimu turun, kamu tidak sadar. Dari mana? Omongan ini ketok. Saya kalau lihat rohani orang, bilang omongan ini. Gak iso susah, goblok. Pasti goblok. Gak bisa dipakai Tuhan. Oh pasti. Tanya yang ikut saya, saya selalu marah kalau ada orang gak iso malu, goblok. Kayak untuk gereja karena urusanmu. Karena memang goblok. Gak pernah di Alkitab orang nolak panggilan Tuhan. Mereka selalu ngomong, ini aku utusanmu. Dipakai Tuhan. Jadi hari ini kalau mau dipakai Tuhan, orang usah kokan cincong, ngerti? Gak usah kokan ngomong, dikasih tugas apapun, berangkat. Nyanyi, orang iso, elek yo ben mangap-mangap wae. Ketok nyanyi yang penting, yo tante ya. Gak apa-apa, yang penting andimu iso nyanyi, BL iso nyanyi gak apa-apa. Mangap wae. Penting kan melayani Tuhan, betul enggak? Aku nggak bisa, nggak usah pelayanan apa-apa. Yus gak usah, pokoknya nggak usah aneh. Kadang kan kita dengar gitu, melok gereja nggak usah aneh, nggak usah pelayanan. Saya ngomong goblok. Ikut Tuhan itu ya pelayanan. Mosok urip pisan di bumi ora nikmati apa-apa. Cuman jeglok lu gotok orang nyambung. Betul enggak? Loh, orang yang nggak berbuah dipotong loh sama Tuhan. Ayo, delok kanan kiri menek woe ora iki. Nah, ya tak berbuah enggak? Kalau tidak ada buahnya, nanti tahun depan dipotong kata Tuhan. Ayo, gak dipotong nyawa nih, ya dipotong rezeki nih. Ayo pilih mana coba? Aku mohon. Makanya saya sama Tuhan kemanapun disuruh khotbah, Ai ngomong, ayo bulan depan berangkat. Wah, aja berbulan terus saya. Neng dindi gini ya dah. Ini baru pulang dari Kediri nih mau turun nih kami sampai keturun, ya dah. Itu. Jadi kalau ada apapun berangkat. Bersama dengan Tuhan semuanya iso pasti. Nah, iso loh. Lah kok mikirnya apa gitu loh. Saudara mikirin urip kok sambat, mbok pikirin ora berubah. Gak usah temen-temen gitu loh ya. Pokoknya hidup sama Tuhan santai, happy, rasa stres timbang stroke. Ya toh, seneng-seneng aja gitu loh. Apalagi yang umurnya sudah nonik-nonik itu 60 ke atas ya. Rasa susah mbok sambati anakmu, mbok sambati mantumu, mbok sambati putumu, mbok sambati. Loh, mereka itu loh sudah dijamin Tuhan kok iki rewel. Wis ngetokne iki meneng. Amin. Loh, iya toh anaknya Tuhan dipelihara Tuhan. Apa kamu tidak percaya anak cucuku dipelihara Tuhan? Amin. Doa kita berkata apa? Orang benar, anak cucunya tidak akan kekurangan roti. Tidak akan meminta-minta. Ayo kasih tahu anakmu tidak mungkin ngemis. Loh, wedi toh, waduh wis kadung ngemis ya Pak. Omong, kadung ngemis urusanmu, ya toh. Kerja, nggak mungkin saudara ngemis anaknya, amin. Semua diberkati Tuhan. Makanya saya percaya kok. Saudara baca di Alkitab ada seorang namanya Simon dari Kirene, nanti baca sendiri. Simon dari Kirene, dia tuh punya dua anak namanya Alexander dan Rufus. Simon dari Kirene pulang dari jalan-jalan, tiba-tiba di sepanjang Via Dolorosa ana wong digepuki pikul salib, tiba-tiba jatuh berkali-kali. Kok bisa-bisanya pasukan Romawi datang kepada Simon, ayo angkat. Ini baru liburan. Kadang tanda tak kasih tahu ya, kadang jemaat ini pelayanan penuh mbok paksa. Simon dari Kirene ini terpaksa loh, dia pikul salib. Loh, kesel-kesel pulang dari liburan, cuman lewat kok ya kena apa ketiban apa sambur, wah kon mikul salib pisan, wah bekas gede kaya ngono ya toh, betul lah. Ya terpaksa sebetulnya. Tapi saya mau beritahu, nanti saudara pulang ke rumah, buka kitab Roma, di situ dicatat jelas Simon dari Kirene. Pada waktu kitab Roma itu ditulis, Paulus ngomong, salam kepada saudaraku Rufus yang ibunya juga ibuku, dia orang pilihan Tuhan. Saya mau kasih tahu, 40 tahun setelah peristiwa Simon dari Kirene pikul salibnya Yesus secara terpaksa, saya mau beritahu Tuhan tidak pernah hitung-hitungan sama Simon dari Kirene. Mungkin hari ini kok ditawari tanda pelayanan terpaksa, lakukan aja. Memang akan harus dipaksa. Tapi percayalah kalau tante suruh kamu, anak cucumu yang akan mulai. Simon dari Kirene meninggal 40 tahun kemudian, dia tidak pernah tahu.
Tapi yang Alkitab catat, Rufus jadi orang pilihan Tuhan, dipakai Tuhan. Siapa tahu kamu kerjakan hari ini, kamu tidak nolak, tapi ketika kamu mati, anak cucumu nanti diberkati Tuhan jadi orang hebat di mana. Makanya kadang dipaksa pelayanan. Tapi percaya bukan karena tidak sayang kalian, enggak. Kita gembala itu sayang, makanya kalau pelayanan apa tak paksa. Tempat saya juga begitu. Kenapa? Itu untuk anak cucumu. Kamu mungkin hari ini ngomel sama aku, marah sama aku, whatever. Tapi aku pastikan anak cucumu nanti akan menerima apa yang kamu kerjakan hari ini. Semua yang kau tanam pasti dituai kok. Amin. Sing mbok tandur mesti tukul, itu masalahnya. Kamu nandur apik, rezekimu apik. Hatimu resik, rezekimu ya apik. Makanya punya sikap yang benar supaya Pak, saudara bisa mengalahkan sungai kematian saudara. Yang ketiga, peristiwa yang terjadi di sungai Yordan itu apa? Naaman yang disembuhkan dari kustanya. 2 Raja-Raja 5 ayat 11 sampai 14 saudara baca sendiri. Singkat cerita, Naaman ini sakit kusta. Dia datang kepada nabi namanya Elisa, tapi tidak ditemui oleh Elisa. Kenapa? Elisa hanya ngomong sama Gehazi yang jadi bujangnya waktu itu, bilang sama Naaman, suruh kungkum di sungai Yordan, nanti akan sembuh. Naaman kadang itu ya, kita tuh kayak Naaman kan, ego kita. Aku neng kantor ini ngongkon wong, iki neng gereja kok dikongkon wong. Ada kan kita tuh. Aku dulu kerja di pemerintahan, pangkat derajatku tinggi kok. Aku pensiun dulu mati orang. Neng gereja kok dikongkon terima tamu, tengok ning lawang. Bener gak? Kadang kita protes kok. Kita marah, kita protes persis kayak Naaman, sombong. Sampai akhirnya ada bujangnya Naaman, anak kecil, dia berkata, Tuhan, bukankah Nabi itu suruh tuan itu kan perkara mudah kan? Kalau Nabi itu suruh tuan itu melakukan hal yang sulit, kan pasti dilakukan. Ini gampang loh, cuma kungkum, gampang loh, nyemplung di sungai Yordan dan bakal sembuh, kok tidak dilakukan? Tiba-tiba Naaman terbuka pikiran, bener juga. Ingat ya, hal ketiga kalau engkau ingin mengalahkan sungai Yordan dan kematian dalam hidup, kusta itu kematian. Hari ini mungkin saudara datang dalam kondisi kusta rohani. Namamu tercoreng, reputasimu tercoreng, pekerjaanmu tercoreng, nama baikmu tercoreng, kamu digosipkan orang segala macam, itu tercoreng, itu kusta. Tapi kalau kamu punya kerendahan hati, sama seperti Naaman, kamu masuk ke sungai Yordan yang mungkin lebih kotor sungainya dari sungai yang lain. Tapi ketika kau taat dan rendah hati, tiba-tiba Naaman mencelupkan tubuhnya 7 kali di sungai Yordan. Ketika dia muncul, Alkitab berkata jelas, kulitnya sembuh seperti bayi. Saya tanya Tuhan, iseng-iseng, kok jadi kulitnya kayak bayi? Kan itu tua, Naaman kan sudah tua, betul ya? Delok kulitnya nggak keriput. Naaman itu seumuranmu balik, ini umur bocah-bocah gitu. Kan sih untuk keriput-keriput gitu, ya dong. Sana ya Tuhan, ini kenapa ya? Naaman ini mencelupkan 7 kali, kok jadi kulit kayak bayi ya kulitnya bersih. Tuhan Yesus ngomong, kamu lihat Elia perintahnya apa? Perintahnya Elisa kepada Naaman apa? Celupkan tubuhmu ke sungai. Tidak diomong berapa kali? Loh kok dong-dong ini mau cara kita kurang aja. Kan gak diomong berapa kali, bener gak? Masukkan tubuhmu ke sungai, berarti 1 kali kan? Mungkin. Nah Tuhan kasih tahu, ketika Naaman di tepi sungai dan rodok dongkol, reket ya reket pisan, mosok tumpluk pisan tak calon ngepeng pintu pisan, jadi kulit bayi. Bener kan? Dan sekali sembuh. Dan ini 7 kali sudah kulit bayi. Saya bayangkan nek 14 kali so bening. Orang sangge skincare, amin. Mungkin dia pegel. Wes, udah pisan ngepeng pintu sisane wes. Bleb. Kulit bayi. Makanya kadang
Tuhan suka guyon jajan yang 14 iso glowing ya iso mengkilap-mengkilap ngono kaya center ngono ya toh bener enggak lo kita enggak pernah tahu loh gitu loh dan ini loh kadang kita butuh enggak kerendahan hati nek ditegur aja nesu ya toh termasuk saya ini orang yang tinggi hati loh gelem negur gak gelem nah itu saya ojo mbok tiru ya toh makanya hari ini aku negur kalian jangan negur saya khotbah enak ngono lho iso negur salah iso khotbah nek iso khotbah iso negur semangat to pilih tenan ya toh hari ini saya lebih pintar dari saudara kenapa saya khotbah Anda dengerin saya ya toh bener gak nah belajar nah aman ini punya kerendahan hati sama loh Bapak Ibu sekalian dalam kehidupan saudara kadang banyak hal bisa diselesaikan dengan kerendahan hati bener gak? Aduh direkam SB gak apa-apa suatu ketika ada seorang teman yo gaya kena denda pajak 150 juta bisnisnya karena dia anaknya orang kaya petenan yang nemoni dia AR-nya bawahan pajak dia nemoni gayanya nego sudah gini aja Pak saya pengen ketemu kepalanya pajak wah gaya karena apa? merasa apa? Sugi akhirnya sama AR-nya dituruti dijanjikan besok ketemu di kantor pajak jam sekian sama kepala pajak yang pegang satu kota ini wah dia merasa kalau jabatannya tinggi bisa dinego lebih rendah betul nggak? Oke soalnya bukankah saudara dan saya melakukan itu sombong saudara ngerti besoknya ketemu dengan kepala kantor pajak dikenai berapa? 300 juta malah kamu tidak bayar pajakmu 5 tahun kebayaran pajak semua mati gak? Sombong jangan pernah jadi orang sombong belajar dari orang berani kamu punya duit belum tentu kamu bisa bayar apapun di dunia ini kalau kamu pengen tahu uang itu tidak berkuasa pergi ke rumah sakit ke ICU itu orang punya duit orang sopopo dokternya nggak bisa apa-apa susternya nggak bisa apa obat mahal tidak bisa membangunkan dia orang bisa beli obat tidur tapi nggak ada obat bangun nah dia bisa aku kamu ceceng terus begini bangun ngomongnya sih bangun sih bener nggak lo nggak ada loh tanya di apotek obat tidur ada obat bangun bingung deh masih bangun dua mau disosek lo bener nggak lo bingung nggak ada obat bangun itu makanya orang di ICU mas kadung turu raiso tani saya ketika lihat orang di ICU apalagi rumah sakit rodok larang aduh keluarganya itu aduh cincinnya berlian tasnya Hermes ya cuma bisa di ruang tunggu kok nangis kok nggak bisa mereka hanya tinggal tunggu waktu kenapa? Duitnya nggak bisa tidak semua hal dapat diselesaikan dengan uang jangan sombong belajar dari Naaman supaya kustamu sembuh hari ini amin yang terakhir ini yang saya paling suka peristiwa keempat yang terjadi di Sungai Yordan Matius 3 ayat 13 ini ya yang terakhir ya habis ini makan dong aku yurwe cepet makan tak cepet nih biasanya kan jam itu ini kan harus tak bareng sih Matius 3 ayat 13 Matius 3 ayat 13 maka datanglah Yesus dari Galilea loh sungai kehidupan ya toh? Galilea itu danau kehidupan ke Yordan kematian sungai kematian kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya tetapi Alkitab berkata Yohanes mencegah dia katanya aku yang perlu dibaptis olehmu engkau datang kepadaku lalu Alkitab berkata Yesus menjawab katanya apa biarlah hal itu terjadi karena demikianlah apa sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah dan Yohanes menurutinya. Ingat ya Yesus ada di danau Galilea danau kehidupan yang saya ngomong di awal dia tahu orang yang baptis itu artinya mati bagi diri sendiri. Di sini siapa yang sudah baptis angkat tangan Bapak Ibu sekalian yang sudah aja
Yang belum, saran saya besok nggak baptis. Loh, nggak nunggu persyaratan katekisasi. Loh, ngapain? Kamu nggak ngerti loh. Sekian detik dari hari ini kamu mati apa hidup aja kamu nggak tahu. Baptis sih. Tak kasih tahu ya. Berkat Tuhan hanya dikasih kepada anaknya saja. Makanya saya kalau doakan orang saya selalu tanya dulu, terus baptis apa belum? Kalau belum percuma saya doakan. Tuhan hanya berkati anak-anaknya. Baptis dulu. Yang belum baptis, yang tidak angkat tangan tadi daftar ke tangan. Kali sebelah kiri tidak. Lantas, cemplung sih sak, dosanya sak pengi. Mbak Ika tak baptis di kali kok sesuai. Loh, itu yang Alkitabiah itu di sungai, jangan di kolam renang. Kenapa? Dicelupnya orang pertama, dosanya mulek nih kolam. Iya no, orang kedua masuk ketularan sing orang pertama. Sing kesane wong sing ke-14. Lah dosane nglumpuk ning wong 14 ya, dadi yugas biasane. Lho bener enggak? Sing bener itu sungai. Kenapa? Dosane kintir. Nah. Bener kok ora jane. Nek bener ndak dibaptis ning kali golek. Aja jero-jero. Nek ning brantas boyoke ditaleni. Ya to medine kintir kok ya. Sing ditaleni sing baptis ora ndak, sing dibaptis gak usah. Ya padha kintir iku padha ditarik kintir. Tapi itu terjadi loh Bapak Ibu sekalian. Yesus ini datang ke sungai kematian loh. Dibaptis, arti baptis itu apa sih? Mati bagi diri sendiri. Kamu masuk ke dalam sungai, dibaptis, hidup yang lama, dikubur di situ. Lalu kamu muncul dari sungai, hidup yang baru. Berapa banyak orang Kristen, ngakunya Kristen, belum lahir baru. Masih akunya yang memerintah. Kedaginganmu yang masih memerintah. Keakuanmu yang masih memerintah. Kesombonganmu yang masih memerintah. Orang kalau sudah mati jadi jenazah, mbok itik-itik ragu. Bener? Ya kan? Mbok jimat yo ora nesu. Selama saudara jadi Kristen masih tersinggung, berarti kamu belum mati. Bagi dirimu sendiri. Ayo wis ben, baptis ulang. Ya ditung mau piro sing seneng ngamungan. Wes pasti ketut kabeh. Selama kamu masih tersinggung, kamu kecewa, kamu marah sama orang, termasuk yang khotbah ini, berarti kita belum mati bagi diri sendiri. Sekalipun saudara sudah baptis. Iya loh, jenazah itu ya nggak bisa apa-apa. Mbok kamplengi orang bales. Lo bener nggak? Karena itu kenapa Yesus ngomong mati bagi diri sendiri. Baptis itu adalah kematian secara spiritual dalam hidup kita. Ada yang tanya, loh, lah nek mati nyapa ora di kubur ning pasir, kenapa harus ke air gitu? Ya jawaban saya cuma gampang dong. Blok. Lah nek dicemplung pasir ra iso metu nang mati sisan. Bener enggak? Ya mati tenan iki jenenge gitu loh, ngerti enggak? Ya enggak bisa kayak begitu. Itu hanya sanepan kalau orang Jawa bilang. Air itu kenapa sih? Habis delep ya kamu bisa muncul karena benda cair. Lah nek dilebokne pasir terus digali kubure diuruk gawe beko, ya saudara ra iso metu nang terus mati sik. Bener enggak? Terus logika ngono lho gampang. Kalau jawab debat-debat begitu jawabannya kayak aku wis lambe rusak. Lo percuma pakai dalil. Bener gak? Ada orang yang ngomong Yesus itu agamanya Muslim. Pernah dengar? Debat-debat itu. Lo kenapa? Yesus sunat. Muslim juga sunat. Yesus mati pakai kain kafan. Muslim juga. Kok orang gereja pakai jas? Apa pakai khotbah? Tapi yo gampang. Kalau urusan debat-debat itu gampang, jawab aja. Yesus baptis kok kowe ora baptis wis ngono lho. Ya toh katanya Yesus agamanya itu. Berarti kan kamu harus baptis loh kayak Yesus baptis. Yesus baptis dan dibaptis. Ya gampang. Ya toh, enggak usah pakai debat-debat. Pokoknya jawab yang pertanyaan doktrin itu seluruh rasa terlalu bulet. Aku mumet dhewe wong ngurusi blonjoan mumet. Lah kok ngurusi doktrin itu rasane tugasnya tanda wae. Ben tambah mumet masuk ya toh. Itu wis enteng-entengan urip Kristen enteng-entengan jawab enteng-entengan. Nek Yesus memang agamanya itu baptis soalnya Yesus dibaptis. Padha to. Engko aku tak mati dikafani. Sisan tambah no. Yesus matinya dipenteng.
Lah kok dikubur. Nah, wis tambah luwih meneh ya kan. Bulet sih sak takoke bingung meneh. Lah kowe dhewe ora mati dipentek emoh koyo jemuran. Jadi belajar Yesus itu datang ke Sungai Yordan, dia memberikan diri dibaptis. Mati bagi diri sendiri. Tak kasih tahu ini bagian yang paling senang. Terus berikutnya. Lalu Yesus menjawab kepadanya, biarlah hal itu terjadi bla 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 seturut kehendak Allah, dan Yohanes pun menurutinya. Ayat berikutnya ini yang penting. Sesudah Yesus apa? Segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga apa? Langit terbuka. Catat ini. Berapa banyak di antara saudara hadir hari ini jujur? Engkau merasa langit di atas menjadi tembaga. Engkau kerja apapun tidak ada berkat yang turun. Engkau merasa seret hidup, ekonomimu seret, hubungan keluargamu seret, pekerjaanmu seret, pelayananmu seret. Langit di atas menjadi tembaga. Ketika Yesus mati bagi dirinya sendiri, mengajarkan kepada kita egonya mati, dibaptis itu artinya apa? Hidup yang lama itu sudah mati, dan ketika dia keluar dari air, hidup yang baru. Ketika dia mengalahkan Sungai Yordannya, Alkitab berkata apa? Langit di atasnya terbuka. Hari ini mau enggak langit di atas terbuka? Akan berkat Tuhan akan datang dalam hidup saudara. Yang percaya katakan amin. Ketika saudara mati bagi diri sendiri, inilah yang terjadi. Tiba-tiba langit di atas kita terbuka, berkat tercurah. Orang lain kerja pagi, siang, sore, malam, hasilnya cuman goban. Saudara cuman berapa jam sudah cepet jing. Itu pernah enggak ngalamin itu? Saya pernah ngalamin. Ketika orang ngomong susah, duit susah, saya ini kayaknya enggak ada yang susah. Menang-menang ditransfer uang, itu kan bangsa paling senang. Dia mungkin transfer masuk sekian ratus, enak hidup saya. Kenapa? Saya hidup di bawah langit terbuka, bukan untuk diri sendiri. Makanya sejak hari ini tak kasih tahu, hiduplah untuk Tuhan. Jangan untuk ini terus, pakani terus kedaginganmu. Ya, apa-apa kamu merasa dirimu bisa, merasa kamu hebat, harus dihargai orang, harus diajeni orang. Diajeni kayak demit disajeni. Apa pengen tuyul, bener. Kadang ada orang itu minta diajeni. Aji itu sama dengan kata sesaji. Apa pengen demit? Kan bukan loh, kita manusia loh. Kita yang memberi kepada Tuhan hidup kita. Yesus memberi contoh ketika dia masuk di Sungai Yordan. Sungainya tidak terbelah kalau di sungai, tetapi langit di atas dia yang terbelah. Yang percaya katakan amin. Saudara baca Alkitab dengan benar. Ini ketika saya melihat ini, saya meloncat dari saya, benar saya. Masih makan terus sama orang-orang, beri terus sama orang-orang. Orang ngomong pelit, ya, yang pelit ngomong sama saya karena apa? Gak tahu nangi, memang saya pelit. Tapi saya selalu ngasih makan orang, ngasih berkat orang, yang kadang saya tidak perlu cerita. Loh kenapa? Karena saya tahu, saya kayak sepeda motor. Kalau kamu ingin dipakai Tuhan kemana-mana, bisa berangkat kemana-mana, knalpotnya jangan disuppel. Bensinnya akan masuk terus, tapi knalpotnya harus keluar, asapnya harus keluar. Berkat yang dipercayakan Tuhan bukan untuk kamu sendiri. Kamu ini salurannya Tuhan. Kalau berkatnya dari Tuhan datang ke kamu, kamu salurkan, kamu bisa pergi kemana-mana. Kayak saya, betul enggak? Kenapa Tuhan enggak pakai kamu kemana-mana? Karena kamu masih bumpeti knalpotmu masing-masing. Makanya berkat datang, buat nikmati sendiri. Kamu enggak pernah share ke orang lain. Ada orang yang membutuhkan, kamu tutup mata. Enggak boleh. Mulai sekarang harus saudara belajar, tapi naburnya jangan ngawur. Sudah ngerti tanah kering, kok tabur terus duit murah balik. Taburlah kepada orang yang betul-betul membutuhkan untuk kebutuhan hidupnya sendiri. Memang dia butuh betul, tabur di situ, itu tanah yang subur. Kenapa? Alkitab berkata, barang siapa berbuat baik kepada orang yang hina ini, dia memiutangi Tuhan. Tuhan itu bisa kita utangi dengan cara apa? Kamu berbuat baik untuk orang yang tidak bisa makan. Amin.
Dan yang berita baiknya adalah Tuhan tidak pernah mau utang, mesti dibayar, dan kalau bayar mesti lebih. Makanya orang yang mati bagi dirinya sendiri di Sungai Yordan sama seperti Yesus, langit di atasnya terbuka, kerjakan apa aja mesti berhasil. Ada orang yang datang ke gerejanya sama, duduknya sama, barisnya sama, tapi berkatnya beda. Kenapa? Yang satu mati bagi diri sendiri, yang satunya masih hidup untuk dirinya sendiri, makanya berkatnya seret. Hanya orang yang hidup mati bagi diri sendiri, kedagingannya mati di dalam Tuhan, tiba-tiba langit di atas terbuka. Karena ini Paskah, tak bacakan satu ayat yang membuktikan bahwa apa yang mati dalam hidupmu hari ini bisa dibangkitkan Tuhan. Habis ini kita makan, oke? Biar mati. Matius 27 ayat paling terakhir. Matius 27 ayat 50 sampai 52. Matius 27 ayat 50 sampai 52. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dia tidak mati, dia menyerahkan nyawanya. Yesus mati? Tidak, dia menyerahkannya. Kalau dia tidak menyerahkan, tidak mati, percaya. Dan Alkitab berkata apa? Lihatlah, tabir bait suci terbelah dua, dari atas sampai ke bawah. Kenapa disebutkan dari atas ke bawah? Karena tabirnya bait suci itu lebih tinggi dari yang di belakang ini, termasuk. Jadi tidak mungkin orang itu motong dari atas ke bawah, buntu ondo. Betul enggak? Sedangkan ruang suci, tempat memisahkan antara tabernakel dengan ruang suci, itu adalah tirai yang sangat tinggi sekali dan sangat tebal sekali. Dan tidak ada benda lain di situ. Mosok imamnya nggawa ondo meneh, gak mungkin. Karena itu Alkitab berkata dirobek dari atas ke bawah, membuktikan bahwa itu tidak digunting dari bawah ke atas. Yang merobek adalah Tuhan. Ketika Yesus mati, ketika kamu mati, maka tirai yang memisahkan kamu dengan Tuhan terbuka dalam nama Yesus. Yang percaya amin. Karena itu setiap orang bisa berdoa masing-masing tanpa perantara. Ora usah doa lewat orang lain. Saudara punya akses yang sama untuk saudara berdoa kepada Tuhan. Sejak Yesus mati, sejak Yesus menyerahkan nyawanya, tirai bait Allah terbuka. Terus dan terjadilah apa? Gempa bumi. Dunia akan digoncang hari-hari ini. Ekonomi akan digoncang, perang terus, gak selesai. Dan Alkitab berkata apa? Bukit-bukit batu terbelah. Apa yang menjadi bukit persoalan saudara? Ketika engkau mati bagi dirimu sendiri, engkau menyalibkan kedaginganmu sama seperti Yesus. Saya mau beritahu berita baiknya, batu-batu persoalanmu akan terbelah. Yang percaya katakan amin. Persoalanmu diselesaikan oleh Tuhan. Terus yang berikutnya, dan ini yang saya paling suka, kuburan-kuburan apa? Terbuka. Dan banyak orang kudus yang telah meninggal apa? Bagaimana caranya ekonomimu bangkit lagi? Nasibmu yang sudah mati terkubur bangkit lagi. Bisnismu yang bangkrut sudah terkubur bangkit lagi. Karirmu yang sudah mati terkubur bangkit lagi. Caranya bagaimana? Mati bagi dirimu sendiri. Ketika engkau mati bagi dirimu sendiri, tiba-tiba semua hal dalam hidup saudara yang selama ini terkubur, termasuk keuanganmu, akan dibangkitkan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kasih tahu kanan kirimu, sejak hari ini kau tidak bisa miskin. Anak Tuhan tidak mungkin miskin. Kenapa? Kemiskinan itu bukan pikul salib, Bapak Ibu. Maaf, kalau ada pendeta yang khotbah, miskin itu adalah pikul salib, ojo dirumokni. Baca Kejadian 3. Ketika manusia jatuh dalam dosa, kutukan kepada Adam apa? Dengan berpeluh dan bersusah payah kamu akan kerja cari duit, cari makan, dan kamu akan mengusahakan tanah. Tapi tanah itu yang muncul apa? Onak duri. Kemiskinan itu kutuk Taman Eden. Tapi Yesus salib ini
Oh pindah, kalau salib ya lagi ya. Nah itu, nah pinter. Tapi salib itu membuat saudara ditukar posisi yang tadinya saudara di bawah kutuk Eden cari makan susah, miskin, telanjang, nggak punya apa-apa, digantikan oleh Yesus itu. Dan sekarang saudara pakai pakaian, dia nggak pakai pakaian. Dia ditelanjangi, dia disiksa, dia dibunuh, hanya supaya saudara nggak ada di sini. Kutuk namanya itu adalah kemiskinan. Jangan percaya sama orang yang ngomong miskin itu salib. Kasih tahu kan ini, ojo kapusan. Betul kan? Cari duit itu gampang, kasih tahu. Amin. Jangan mudah tertipu. Kenapa? Kutuk kemiskinan di Eden itu sudah diganti sama yang berdiri di tengah itu. Kok saudara sih percaya orang duit penting masuk surga? Bener sih, kamu nggak punya duit masuk surga sih, tapi masuk kuburan butuh duit bos. Nah sih kubur gue masuk kalian selamatkan belas ya. Ya butuh duit lah, amin. Jangan ketipu, amin. Duit itu tidak dibawa mati. Aduh tambah bodoh mana? Duit itu memang untuk hidup, bukan untuk mati. Makanya orang nek mau mati bawa duit. Lihat orang mati di peti mati yang pakai jas itu orang Kristen itu. Mosok bawa sangu, gak ada. Ya memang gak ada. Ada orang kapal lalu juga tanya sama saya lucu juga. Wong Kristen ini nek mati ini enak kurang ya? Ayo jawabnya jajan. Enak enggak? Gak usah, gak usah pakai teologi, gak usah. Jawab pakai lambe rusak. Jawabannya gini, tak ajari. Wong Kristen mati mosok mlebu surga, mosok iso, mosok seneng. Jawabannya gini, buktinya wong Kristen mati nek sing gelem urip nek. Nek ning kono gak enak kan urip meneh, bener kan? Buktinya enak di sana gak gelem urip meneh wis ngono lho, gampang-gampang wis. Iya betul gak? Terus gak usah dowo-dowo ya. Yang penting mati masuk surga. Yang pertama amin. Tutup kalau kita bangkit berdiri, Bapak Ibu sekalian kita berdoa.